Om Tat Sat Ekam Evam Advitiyam Brahman. Om Brahman Atman Naikyam. Om Avignamastu Namo Siddham. Om Swastiastu. Om Anubhadrah Keratawo Yantu Iswata. Semoga semua pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Inggih, Sang Maharesi Suci, Guru Suci, titiang lunas tuntunan ampura, semoga tidak kena upederawa. Ide Sang Sulinggih, ide Pandita Sang Meraga Suci, para pemangku, para pinandita yang disucikan, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, dan demikian juga adik-adik, muda-mudi kaula muda, serta anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kali ini kembali saya hadir untuk berbagi, yaitu untuk mengupas tuntas sadripu enam musuh yang ada pada diri kita. Tapi sebelumnya, marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji syukur ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa sampai saat ini kita masih tetap diberikan umur panjang, sehat selalu, selamat rahayu, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan demikian juga, sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin berbagi, yaitu tentang ajaran suci yang sangat adiluhung untuk sebagai cerminan kita. Mudah-mudahan apa nantinya yang saya dapat bawakan, begitu juga apa yang saya bisa sampaikan ini, sedikit banyaknya bisa bermanfaat bagi kita sekalian, dan demikian juga mudah-mudahan bisa berguna bagi diri saya sendiri. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian, ya saya sampaikan, ya kita ikuti sampai akhir pembawaan saya, ya, karena nanti ada yang perlu kita tahu di akhir yang saya akan bawakan ini Bapak Ibu sekalian. Dan demikian juga Bapak Ibu sekalian, jadi tolong like, subscribe, dan share begitu ya. Ya, mudah-mudahan ajaran yang sangat baik ini untuk cerminan kita ini bisa dilanjutkan kepada generasi penerus begitu ya, agar kita bisa mewaspadai diri kita begitu dalam kehidupan ini, demikian ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi sebelum saya lanjut ini untuk membawakan, yaitu mengupas tuntas tentang sadripu ini namuso yang ada pada diri kita, mungkin kita perlu mengetahui begitu Bapak Ibu sekalian ya, bahwa Bapak Presiden kita yang terpilih, mohon maaf saya sebutkan namanya, yaitu Bapak Prabowo Subianto begitu ya. Jadi beliau menyampaikan dalam pidatonya bahwa ya 1000 teman itu amatlah terlalu sedikit begitu ya. Jadi satu musuh itu yaitu terlalu banyak begitu ya. Jadi yang artinya Bapak Ibu sekalian bahwa negara kita, begitu juga pemimpin-pemimpin kita ini adalah cinta terhadap perdamaian begitu Bapak Ibu sekalian ya. Ya, bahwa kalau negara kita damai Bapak Ibu sekalian ya, kita sebagai masyarakat ini yang masyarakat kecil begitu sebagai umpamanya pengusaha dan begitu sebagai petani, demikian juga sebagai abdi negara begitu ya, semuanya kita akan merasa hidup aman begitu ya. Jadi dalam negara kita, dan demikian juga kita bisa hidup merdeka begitu, bebas kita melaksanakan aktivitas tanpa umpamanya dihantui oleh rasa ketakutan, begitu juga tidak dihantui oleh rasa kecemasan begitu ya, di dalam kehidupan kita, demikian ya. Sehingga mudah-mudahan apa yang sesuai tujuan
daripada negara kita, yaitu untuk menuju masyarakat adil, makmur, tentram, aman, bahagia dan sejahtera. Mudah-mudahan bisa tercapai begitu Bapak Ibu sekalian ya, di negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara Nusantara yang kita cintai ini, demikian ya. Tapi perlu mungkin ada yang kita perlu juga ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa musuh yang sangat besar sekali di dalam kehidupan kita ini adalah yaitu musuh yang ada dalam diri kita begitu ya. Jadi di dalam ajaran agama Hindu itu disebutkan adalah Sadripu begitu ya. Ya, Sadripu ini yaitu berasal dari bahasa Sanskerta, dari dua urat kata Sad dan Ripu begitu ya. Sad itu berarti 6, Ripu itu adalah musuh begitu ya. Jadi ada 6 musuh dalam diri kita yang harus kita perangi, yang harus kita kalahkan, dan harus juga kita kendalikan begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, apa itu Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah yaitu kama ya. Kama itu adalah merupakan keinginan atau hawa nafsu kita begitu ya. Nah, itulah yang harus kita kalahkan Bapak Ibu, harus kita kendalikan demikian ya. Yang kedua adalah yaitu kroda. Kroda adalah kemarahan atau emosi berlebihan begitu ya. Dan itu juga harus kita kendalikan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Dan begitu juga yang ketiga adalah yaitu loba atau keserakahan, kerakusan atau kenamakan begitu ya. Jadi itu juga harus kita kalahkan Bapak Ibu sekalian ya, harus kita kendalikan. Dan yang keempat adalah moha atau kebingungan. Ya, kalau kebingungan ini, kalau sudah kita bingung, ya kita cenderung tidak bertanggung jawab begitu terhadap diri kita sendiri maupun orang lain, demikian Bapak Ibu sekalian ya. Dan yang kelima itu adalah mada atau mabuk begitu ya. Kalau sudah mabuk berarti pikiran kita sudah tidak terkontrol lagi. Nah, sering juga ini akan membuat onar, membuat permasalahan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Dan yang keenam adalah mascarya begitu ya, artinya sifat iriati. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, baik kita mulai dari yang pertama yaitu dari kama Bapak Ibu ya, atau umpamanya keinginan atau hawa nafsu kita demikian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kama ini adalah merupakan musuh dalam diri kita begitu ya. Jadi kalau mama kita tidak bisa kendalikan, ini akan membuat nanti diri kita akan menjadi susah dan menderita begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, sebagai contohnya misalnya kalau umpamanya kita punya keinginan menjadi orang kaya raya begitu dengan mendadak begitu ya. Jadi cenderung kadang-kadang kita itu kehilangan akal sehat begitu ya. Nah, misalnya saja selaku contoh, mungkin kita misalnya sebagai mungkin pegawai negeri begitu misalnya, atau pegawai swasta begitu ya, yang cenderung ingin mungkin kaya mendadak misalnya Bapak Ibu sekalian. Nah, kadang-kadang kita berbuat hal yang kita tidak inginkan begitu ya. Misalnya untuk memperkaya diri, membuat korupsi begitu di dalam mungkin kesatuannya demikian ya. Dan begitu juga melaksanakan gratifikasi begitu ya. Jadi yang nyata-nyata perbuatan itu melanggar hukum begitu ya, atau melanggar hukum agama juga ya, tapi justru juga tetap masih dilaksanakan begitu ya, karena dikalahkan oleh yaitu yang disebut kama atau hawa nafsu kita demikian Bapak Ibu ya, di dalam ajaran Sadripu ini begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini selaku contoh, kalau memang kita sudah mungkin terjerat di dalam umpamanya masalah hukum Bapak Ibu sekalian ya, kita mungkin karena telah melakukan korupsi ini kita akan dimiskinkan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita dimiskinkan, dan ini yang akan membuat diri kita akan menderita, begitu juga keluarga kita akan menderita begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah hal-hal seperti itu kita tidak kehendaki begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dan yang kedua, misalnya Bapak Ibu sekalian ya, mungkin contoh kedua ini misalnya kita ingin kaya raya begitu ya, mungkin masalah-masalah ini atau persoalan ini sudah sering juga umpamanya populer di masyarakat begitu. Misalnya mungkin karena kita ingin menjadi kaya raya,
kita mencari misalnya pesugihan begitu ya. Jadi ada juga orang menggunakan tumbal dan sebagainya begitu orang bilang ya. Jadi demikian. Nah ini juga adalah melanggar daripada ketentuan hukum agama kita, Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Nah ini disebutkan kalau kita sampai melakukan hal seperti itu, kita juga akan terjerumus ke jurang neraka begitu ya, di dalam ajaran Sadripu ini. Nanti kita akan bahas selanjutnya, demikian. Nah yang ketiga, Bapak Ibu, sebagai contoh mungkin kita misalnya mungkin karena punya uang banyak begitu ya, jadi kita jalan-jalan ke mall yang tujuannya cuma jalan-jalan, tapi sampai di mall misalnya kita melihat barang ya, di mall itu mungkin lebih bagus dari barang kita di rumah begitu misalnya Bapak Ibu ya. Jadi kita ingin untuk membeli begitu ya, padahal barang kita sudah miliki kita di rumah, demikian ya. Nah ini karena kita mengikuti keinginan kita, bukan artinya merupakan kebutuhan kita, demikian ya. Ini juga akan merugikan untuk masa depan kita begitu ya. Kita tidak prihatin dengan ekonomi kita, dengan masa depan kita, demikian ya Bapak Ibu sekalian. Yang sebenarnya mungkin itu tidak perlu begitu ya, karena sudah ada barang itu di rumah kita, demikian. Nah ini selaku contoh bahwa keinginan kita atau hawa nafsu kita tidak bisa kita kendalikan begitu Bapak Ibu sekalian. Tetapi di dalam ajaran agama Hindu, yaitu keinginan-keinginan atau hawa nafsu ini dibenarkan Bapak Ibu ya. Yang penting kita laksanakan berdasarkan yang positif begitu ya. Artinya dengan cara yang baik dan benar begitu ya. Misalnya Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan ajaran agama Hindu, yaitu disebutkan tujuan daripada agama Hindu adalah moksartam jagatita ya caiti dharma begitu ya. Jadi kita sebagai umat ini diharapkan supaya bisa mencapai kesejahteraan di dunia ini maupun di akhirat nanti, demikian ya. Dengan cara kita melaksanakan yaitu catur purusa arta begitu ya. Jadi catur purusa arta ini adalah yaitu 4 untuk jalan kita mencapai moksa, yaitu dharma, arta, kama, dan moksa begitu ya. Jadi kalau kita mau mencari harta, hendaknya Bapak Ibu sekalian, dharma lah dilaksanakan terlebih dahulu begitu ya. Yang artinya Bapak Ibu sekalian, jadi kita mencari harta ini hendaknya kita berdasarkan misalnya dengan yang halal begitu ya, yang suci, yang yang baik, yang benar begitu ya. Jadi berdasarkan dharma ini. Nah ini ya dikatakan nanti akan berkah, atau dalam bahasa ya Balinya itu mesari begitu ya. Itu akan menjadi amerta bagi diri kita, begitu juga keluarga kita, demikian. Dan begitu juga yaitu kalau kita mau melaksanakan kama ini Bapak Ibu ya, atau hawa nafsu kita atau keinginan kita, nah hendaknya dharma lah dilaksanakan juga terlebih dahulu begitu ya. Kita harus melaksanakan berdasarkan kebenaran begitu ya, dengan kesucian, dengan kebaikan begitu ya. Nah sehingga kita akan bisa disebutkan akan mencapai moksa begitu ya, manungaling kaulelan Gusti, bersatunya artinya Atman dengan para Mahatman begitu ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi demikian di dalam ajaran agama Hindu ya. Jadi kita mencari harta, mencari kama ini harus berdasarkan dharma atau kebenaran atau yang suci begitu ya. Demikian sehingga nanti kita akan bisa mencapai moksa, begitu disebutkan. Dan Bapak Ibu sekalian, itulah artinya yang merupakan keinginan hawa nafsu kita yang juga akan dapat menjerumuskan kita kalau kita tidak mengendalikan diri kita ke arah yang positif gitu ya, ke jalan kebenaran atau jalan dharma begitu Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua Bapak Ibu yaitu adalah keroda. Keroda itu adalah kemarahan dan begitu juga emosi berlebihan begitu ya. Nah ini juga Bapak Ibu sekalian, kita harus mengalahkan yaitu yang namanya amarah kita atau keroda ini Bapak Ibu ya. Jadi emosi yang berlebihan ini ya, supaya kita tidak nanti kena masalah di dalam kehidupan ini begitu ya. Tidak kita akan
mengalami penderitaan di dalam kehidupan ini, begitu Bapak Ibu sekalian. Misalnya selaku contoh, ya mungkin karena kemarahan ini Bapak Ibu sekalian ya, jadi kita sering ini disuguhkan ya di layar TV kita ya, kekerasan demi kekerasan setiap harinya begitu ya, di layar TV kita ya. Ada yang membunuh bapaknya begitu ya, jadi ada juga yang membunuh ibunya, ada yang membunuh pacarnya, begitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Nah, begitu juga ada yang mungkin membunuh anaknya begitu ya. Jadi ini Bapak Ibu, nah kekerasan demi kekerasan ini selalu kita tonton begitu ya. Nah, seakan-akan kita ini sebagai semua kalangan atau penonton ini menganggap itu hal yang wajar-wajar saja atau yang biasa-biasa saja begitu ya, yang terjadi di negara kita begitu ya. Padahal kalau menurut saya ya itu adalah merupakan keprihatinan kita, demikian Bapak Ibu sekalian ya. Ya, kita harus peduli begitu ya. Jadi kenapa umpamanya hal seperti itu bisa terjadi begitu Bapak Ibu sekalian ya. Kita perlu renungkan dalam diri kita, demikian Bapak Ibu sekalian ya. Ya, bahwa sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita memang betul-betul misalnya berpikir lebih jernih, biar sedikit saja Bapak Ibu ya, tidak mungkin begitu ya seorang anak sampai berani membunuh orang tuanya begitu ya, dengan teganya, apalagi sampai menikam berapa kali demikian ya. Jadi ini sudah seperti betul-betul amarahnya sudah tidak bisa dikendalikan sama sekali begitu ya. Ya, sampai terjadi hal seperti itu demikian, dan dia tidak menyadari bahwa dia ada di dunia ini tanpa orang tuanya, itu tidak mungkin dia akan ada di dunia ini begitu ya. Kalau dia berpikir sedikit saja tentang itu, mungkin tidak terjadi hal seperti itu, demikian Bapak Ibu ya. Inilah karena dikalahkan oleh yaitu ya yang namanya kroda atau kemarahan ini Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya, mungkin kalau bisa saya usulkan begitu ya, mudah-mudahan ini didengarkan oleh pemerintah yang di atas begitu ya. Jadi bahwa kalau bisa mulailah kita berlakukan begitu ya. Jadi terutama tentang pendidikan budi pekerti atau pendidikan etika dan tata krama ini ke dalam yaitu pelajaran sekolah begitu, dimasukkan dalam kurikulum sekolah begitu ya. Ya, supaya anak-anak kita sedini mungkin ini mengetahui tentang misalnya budi pekerti luhur, begitu juga tata krama ya. Kita anak-anak ini mudah-mudahan bisa berpikir yang lebih bijaksana begitu ya, bisa memilah antara baik dan buruk, benar dan salah, begitu juga antara yang umpamanya yang bisa dilaksanakan atau tidak bisa dilaksanakan begitu ya. Jadi kalau umpama bisa melalui kesempatan ini mudah-mudahan didengar begitu ya. Jadi usulan saya mudah-mudahan ini dapat diperhatikan, demikian Bapak Ibu sekalian. Dan demikian juga yaitu tentang kroda ini Bapak Ibu sekalian. Nah, sering sekali juga ini kita lihat begitu ya, karena kemarahan itu ya membuat kita sudah tidak memikirkan tentang keluarga dan sebagainya ya. Kita biasa bertengkar dengan keluarga, dengan saudara dan sebagainya. Karena apa? Karena ini emosi ini tidak bisa kita lawan, tidak bisa kita kendalikan, sehingga akan bisa merugikan kita begitu Bapak Ibu sekalian ya. Bayangkan saja kalau umpamanya seorang anak membunuh orang tuanya, apalagi pembunuhan berencana, bisa-bisa itu diganjar hukuman seumur hidup atau hukuman mati begitu Bapak Ibu sekalian ya. Ya, demikian. Jadi olehnya itu Bapak Ibu sekalian, marilah bagaimana caranya kita perangi, lawan kita namanya keroda ini, kemarahan ini kita kendalikan begitu Bapak Ibu ya. Jadi dengan cara misalnya kita selalu berpikir yang lebih baik lagi begitu ya. Ya, mungkin sebelum kita berbuat kita harus berpikir ya, kalau umpamanya kita berbuat ini apakah baik atau buruk, ini yang
dampaknya kita akan dapatkan begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, ya, yang disebut keroda ini adalah merupakan musuh dalam diri kita yang harus kita kalahkan. Dan yang ketiga itu adalah yaitu loba ya. Jadi yang ketiga adalah loba atau keserakahan atau ketamakan atau kerakusan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini sebagai contohnya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, karena kita tidak bisa mengalahkan musuh ada dalam diri kita yang disebut ini loba ini atau kerakusan ini Bapak Ibu ya. Nah, sering ini kita melihat begitu dipertontonkan juga di layar TV ya. Jadi mungkin artinya dalam satu keluarga itu kadang-kadang itu mungkin karena warisan saja itu ya, sampai terjadi pertengkaran, sampai terjadi perkelahian. Begitu juga mungkin tidak jarang terjadi pembunuhan begitu ya. Jadi karena warisan ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bahwa kalau kita menyadari Bapak Ibu sekalian, kita dalam satu keluarga, misalnya kita bersaudara, misalnya Bapak Ibu sekalian ya, kita lahir dari rahim yang ibu yang sama begitu umpamanya, kita mempunyai misalnya harta begitu ya. Ya, kenapa kita tidak misalnya pikirkan baik-baik itu, mencari solusinya yang baik begitu ya. Kita dengan keluarga ya, yang seharusnya kita harus saling menyayangi, saling mengasihi begitu ya, saling mencintai antara saudara-saudara kita demikian ya. Begitu juga saling memberi dan saling menasehati demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi karena di dalam ajaran agama Hindu yaitu adalah ajaran Wasudewa Kutumbakam ini disebutkan kita semua bersaudara di alam semesta ini begitu ya. Apalagi kita dilahirkan dalam satu bapak dan ibu ini demikian ya. Kenapa kita justru bertengkar gara-gara umpamanya harta warisan begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita tidak kehendaki Bapak Ibu sekalian. Dan demikian juga yaitu yang disebut loba ini adalah keserakahan ini Bapak Ibu ya. Gelah anak, gelah aku begitu ya. Orang punya juga menjadi miliknya kita demikian. Nah, ini sering terjadi seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Kita melakukan misalnya perbuatan misalnya melanggar hukum begitu ya, merampas haknya orang begitu juga ya, melakukan penipuan dan sebagainya ya. Ya, karena apa? Kita keserakahan kita tidak bisa kendalikan begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi demikianlah yang disebut yaitu loba atau keserakahan atau ketamakan ini ya. Dan yang keempat yaitu adalah yaitu moha. Moha ini adalah bingung Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau sudah kita kebingungan ini Bapak Ibu sekalian ya, cenderung kita ini tidak terkontrol diri kita demikian ya. Ya, kita tidak bisa bertanggung jawab begitu terhadap diri kita sendiri, begitu juga kepada keluarga kita, apalagi orang lain demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sering kadang-kadang itu kalau orang sudah bingung ini sudah tidak pusing begitu ya. Artinya dengan keluarganya bisa dia meninggalkan keluarganya, anaknya, istrinya diterlantarkan begitu ya. Jadi karena mereka ini bingung ya. Ya. Nah, inilah kita tidak kehendaki Bapak Ibu sekalian yang merupakan musuh dalam diri kita yang disebut moha begitu ya. Nah, jadi kalau untuk mengatasi ini Bapak Ibu ya mudah-mudahan artinya mungkin kita dapat melaksanakan begitu ya. Kalau umpama kita dalam keadaan bingung, tolong kita mungkin renungkan diri kita, ya kita mungkin melaksanakan renungan di waktu malam misalnya Bapak Ibu ya, apakah di kamar suci kita, begitu juga di tempat ibadah kita demikian ya. Kita renungkan baik-baik ya, jadi kita mohon maaf kepada Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa begitu ya, atas kesalahan kita, kekeliruan kita, dan kita mohon petunjuk supaya diberikan jalan untuk mengatasi kebingungan kita begitu ya. Ya, mungkin ada permasalahan yang tidak bisa dipecahkan begitu ya. Ya, kita memohon supaya diberikan petunjuk dan jalan begitu untuk memecahkan masalah kita ya. Jadi mudah-mudahan kalau kita dapat laksanakan dengan rasa tulus dan ikhlas dalam diri kita ini Bapak Ibu, ya
mudah-mudahan akan diberikan petunjuk kepada kita. Yang penting kita harus selalu bekerja keras begitu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi permasalahan yang kita hadapi demikian ya. Nah, inilah sebagai contohnya masalah kebingungan kita Bapak Ibu ya. Jadi bahwa bingung ini juga merupakan musuh dalam diri kita kalau kita tidak bisa arahkan ke arah positif begitu Bapak Ibu sekalian. Ini juga akan merugikan diri kita, keluarga kita maupun orang lain demikian ya. Dan yang kelima itu adalah yaitu mada. Mada itu adalah kemabukan Bapak Ibu ya, demikian ya. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, sesuai dengan ajaran agama Hindu, mada ini adalah juga merupakan musuh dalam diri kita demikian ya. Jadi mada ini adalah mabuk Bapak Ibu ya. Kalau sudah kita mabuk ini cenderung pikiran kita tidak bisa terkontrol begitu ya. Sering membuat permasalahan, membuat onar begitu kepada orang lain ya. Ya demikian kalau kita sudah mabuk ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dan mungkin yang lebih tragis lagi ya, pernah kita menonton itu di layar TV ya. Ada orang minum itu sampai mati begitu Bapak Ibu sekalian, sampai meninggal ya. Jadi bayangkan setianya dengan minuman Bapak Ibu ya. Minum saja sampai mati begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, hal ini kita tidak kehendaki Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita harus betul-betul bisa melawan ya hawa nafsu kita atau diri kita ini yang disebut mada ya, atau kemabukan ini demikian. Dan demikian juga mabuk ini Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya bukan cuma minuman saja yang buat kita mabuk, tapi mungkin kalau umpamanya misalnya sekarang ini yang sudah ngetren Bapak Ibu ya, mabuk judi begitu ya, mabuk judi online ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga sangat berbahaya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi karena kita sudah melihat bahwa ya karena judi online ini ada yang sudah membunuh suaminya begitu ya, dan ada juga yang sudah cerai, ada juga yang sudah masuk rumah sakit begitu, sampai puluhan masuk rumah sakit gara-gara judi online ini Bapak Ibu sekalian ya. Ada juga yang stres dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu ya, harus kita kendalikan yang namanya mabuk ini Bapak Ibu ya. Jadi karena kalau sudah terjadi seperti itu akan mencelakakan diri kita dan demikian juga orang lain Bapak Ibu sekalian demikian ya. Jadi nah syukurnya kita sekarang ini mendengarkan bahwa ya judi online ini juga sudah ditangani oleh pemerintah, sudah dimasukkan di dalam undang-undang pidana begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa dijalankan, mudah-mudahan artinya kita semua ini terhindar dari yang namanya kemabukan ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita bisa melawan yaitu musuh yang ada dalam diri kita yang disebut mabuk ini Bapak Ibu sekalian. Jadi demikian. Dan yang keenam Bapak Ibu yaitu yang disebut yaitu mascarya begitu ya. Mascarya itu adalah yaitu iri hati demikian ya. Jadi kalau iri ini mungkin baik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau iri itu kita itu misalnya melihat orang lain sukses, melihat orang lain kaya ya begitu ya. Jadi mungkin kita lebih berpikir bagaimana caranya kita mengikuti ya mereka yang sudah sukses dan kaya ini ya, supaya kita juga bisa menjadi sukses dan kaya begitu ya. Nah, itu yang disebut iri Bapak Ibu ya. Jadi kita harus ikuti dengan kerja keras begitu Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi kalau sudah iri hati ini Bapak Ibu ya, irinya sampai mendalam sampai di hati begitu ya. Nah, inilah yang akan membuat artinya diri kita menjadi susah begitu Bapak Ibu sekalian ya. Karena kenapa orang lain senang-senang di rumahnya, tidur senang-senang, makan enak ya, begitu juga sukses ya, membawa mobil mewah misalnya, kenapa kita iri di rumah Bapak Ibu sekalian ya. Ya kita sakit hati itu ya, demikian ya. Kalau kita seperti itu sama dengan kita juga sakit jiwa begitu Bapak Ibu sekalian ya. Lama-lama kita juga akan diserang penyakit leper begitu Bapak Ibu sekalian ya. Sakit hati itu demikian ya. Jadi nah ini kita tidak kehendaki Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau umpamanya mungkin ada orang sukses
ya kita ikutilah, artinya bagaimana caranya mereka itu bisa sukses ya. Kita harus menimba pengalaman dari mereka begitu ya, supaya kita bisa menjadi sukses dengan cara kita harus bekerja keras begitu ya. Dan begitu juga seperti orang bilang itu ya, sekarang ini SMS itu ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu ya yang namanya iri hati Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi nanti mungkin karena melihat orang senang kita berusaha untuk mencelakai orang lain begitu ya. Nah ini sangatlah artinya bertentangan dengan ajaran agama kita, yaitu dengan ajaran hukum karma ini Bapak Ibu ya. Kalau kita sampai umpamanya berpikir saja Bapak Ibu ya, apalagi kita mengucapkan atau umpama kita berbuat, nah ini sudah kita menumpuk karma-karma buruk di dalam diri kita, demikian ya. Jadi olehnya itu Bapak Ibu sekalian, mari kita selalu kalahkan ini yang namanya sifat-sifat iri hati dengan selalu kita berpikir positif begitu ya, agar kita bisa mencapai nanti kebahagiaan begitu ya, kesejahteraan di dalam kehidupan kita ini. Demikian Bapak Ibu sekalian. Dan perlu juga kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa sadripu ini, nah musuh yang ada dalam diri kita, nah ini juga yang menyebabkan nanti kita akan terjerumus ke jurang neraka begitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan cuma saya ini yang menyampaikan Bapak Ibu, tapi ini sudah dimuat di dalam kitab suci Weda begitu ya, yang berbunyi Triwedam Narakasidam begitu ya, Kama Kroda Loba ya, Moha Mada Masarya begitu ya. Jadi kalau ini kita laksanakan Bapak Ibu, maka kita akan jatuh ke jurang neraka begitu disebutkan di dalam kitab suci Weda ya. Jadi demikian ya. Kalau kita tidak bisa mengarahkan, artinya mungkin sadriku ini ke arah pikiran yang positif atau ke jalan yang benar begitu Bapak Ibu sekalian. Nah inilah yang menyebabkan nanti kita masuk ke jurang neraka. Demikian di dalam ajaran agama Hindu, demikian ya. Dan begitu juga Bapak Ibu sekalian, jadi kita juga sebagai umat Hindu Bapak Ibu sekalian, tentunya kita sebagai manusia ini tidak luput dengan kilapan, kekeliruan di dalam kehidupan kita begitu ya. Baik melalui pikiran, ucapan dan perbuatan pasti pernah berbuat salah begitu ya. Tetapi kadang-kadang orang itu berpikir begitu, apakah mungkin begitu saya banyak berdosa, saya berbuat salah ini, apakah bisa diampuni oleh Sang Maha Pencipta? Ya, kenapa tidak Bapak Ibu sekalian ya? Ini ada yang disebutkan di dalam kitab suci Bhagavad Gita yang berbunyi demikian. Api ced asi papebia sarubia papakartana sarujanana plawinaiwa warjinam santarisiasi begitu ya. Nah, seandainya engkau paling berdosa di antara orang yang memikul dosa, dengan perahu ilmu pengetahuan suci, lautan dosa engkau akan seberangi begitu ya. Jadi kalau kita bisa selalu belajar dengan pengetahuan agama Bapak Ibu sekalian, pengetahuan suci itu ya, begitu juga dengan jalan spiritual ini, mudah-mudahan ya karma-karma baik kita, begitu juga kesalahan kita, dosa-dosa kita akan terhampuni dan terhapuskan begitu disebutkan ya. Yang penting betul-betul kita laksanakan dengan tulus ya. Jangan nanti setelah umpamanya sekarang kita mungkin dapat membersihkan diri kita, untuk berikutnya lagi kita berbuat lagi, demikian jangan seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi seperti yang sering saya sampaikan ya, kita ini kalau sudah namanya bisa mendaki ini Bapak Ibu di ketinggian begitu ya, ya jaga baik-baik begitu ya. Jangan sampai kita jatuh lagi. Kalau kita jatuh ke dalam lumpur yang sangat dalam begitu ya, jadi susah kita akan bangkit kembali, di samping kita akan dibungkus oleh lumpur begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itulah mari kita jaga Bapak Ibu di dalam umpamanya sadripu ini kita arahkan ke arah yang positif begitu ya. Kita harus berpikir positif selalu begitu ya. Jadi kita jaga dengan ajaran suci kita, yaitu Trikaya Parisuddha ya, berpikir, berkata, dan berbuat, berusaha dengan yang baik begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi demikian mungkin yang pada kesempatan ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Tetapi pada kesempatan ini saya mohon kiranya Bapak Ibu sekalian berkenaan begitu ya, tolong like, subscribe, dan share begitu ya, agar mungkin ajaran yang baik ini untuk
untuk cerminan kita di dalam kehidupan ini bisa diteruskan kepada generasi penerus begitu ya, agar kita bisa mewaspadai yang disebut saderipu ini, supaya kita berpikir ke arah yang benar, yang baik begitu, sesuai dengan tujuan agama kita, yaitu moksartam jagat hita ya caiti dharma, yaitu ya kesejahteraan di dunia ini dan di akhirat kita harus capai dengan jalan kebenaran begitu Bapak Ibu sekalian ya, yaitu yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu catur purusa arta begitu ya. Kita artinya mencari harta harus berdasarkan dharma, dan begitu juga kita melaksanakan kama kita ini harus berdasarkan dharma begitu ya, sehingga kita bisa akan mencapai moksa. Dan demikian juga Bapak Ibu sekalian perlu kita ketahui, kalau umpamanya Bapak Ibu sekalian mempunyai misalnya dana lebih begitu sebagai pengusaha dan mungkin sebagai petani sukses, dan begitu juga mungkin bisnis lainnya Bapak Ibu sekalian ya tolong artinya sisihkan. Jadi mungkin dari harta kita begitu ya, sedikit ini diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan begitu ya, misalnya panti jompo, panti asuhan, begitu juga yatim piatu begitu ya. Karena di dalam ajaran agama Hindu, kalau kita bisa artinya memberikan punya kepada yang berhak begitu ya, ya kita akan bisa membersihkan harta-harta kita yang kita miliki. Demikian Bapak Ibu sekalian. Demikian di dalam ajaran agama Hindu. Jadi demikian saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, saya mendoakan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan artinya Bapak selalu mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan di dalam kehidupan bersama keluarga begitu Bapak Ibu sekalian ya. Dan mohon juga doanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan saya selalu diberikan panjang umur begitu, sehingga saya selalu dapat berbagi kepada kita sekalian. Sekian saja apa yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini, tentu jauh dari kesempurnaan begitu ya. Kalau ada yang kurang sempurna tolong disempurnakan. Demikian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Paramasanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Terima kasih. Suksema dan salam sejahtera untuk kita sekalian.